Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Putri Ayunda, NIM B200190109, kelas Bahasa Indonesia N. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah konseptual dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 dan Reaksi Terhadap Pasar Saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Pasar modal merupakan salah satu perekonomian suatu negara yang berfungsi sebagai sarana investasi dan pendanaan usaha perusahaan. Pasar modal sendiri bisa menjadi sarana berinvestasi bagi masyarakat pada instrumen keuangan seperti pada saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal merupakan tempat pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan masyarakat mau menginvestasikan dananya, artinya masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Pasar saham. Pasar saham merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi suatu perusahaan. Karena perusahaan dapat menambah sumber dana melalui penjualan kepemilikan perusahaan di pasar modal. Adanya hubungan antara pasar saham dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab semakin stabilnya kondisi ekonomi suatu negara, maka kondisi pasar saham akan semakin bagus dan stabil. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan reaksi negatif dari pasar saham sendiri. Hal ini menyebabkan terhambatnya aktivitas operasional sehingga berdampak pada turunnya harga di pasar saham. Terlebih setelah WHO menyatakan bahwa COVID merupakan pandemi, serta menyebabkan terjadinya negatif abnormal, di mana menyebabkan investor lebih tertarik menjual kepemilikan sahamnya daripada menambah kepemilikan sahamnya. Dari latar belakang tersebut, maka akan memunculkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar saham. Yang kedua, bagaimana perbandingan reaksi pasar saham sebelum dan sesudah perubahan waktu perdagangan selama pandemi COVID-19? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya perubahan harga saham di masa pandemi? Yang keempat, apa saja yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi saham di masa pandemi COVID-19? Hal ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar saham. Yang kedua, untuk mengetahui reaksi pasar saham sebelum dan sesudah perubahan waktu perdagangan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham di masa pandemi. Yang keempat, untuk mengetahui hal apa saja yang harus dipertimbangkan investor saat ingin berinvestasi saham di masa pandemi COVID-19. Manfaat. Yang pertama, kepentingan akademis dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan mengenai dampak pandemi COVID-19 dan reaksi terhadap pasar saham. Yang kedua, kepentingan praktik diharapkan dapat membantu pihak-pihak untuk pengambilan keputusan investasi di masa pandemi COVID-19. Dari rumusan masalah tadi, maka akan adanya pembahasan. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar saham. Pandemi COVID-19 yang banyak mempengaruhi aktivitas perekonomian nasional. Hal ini berdampak terhadap perkembangan pasar saham yang menyebabkan penurunan harga saham. Munculnya COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan kebijakan bahwa untuk bekerja dan beraktivitas dari rumah atau WFH. Sehingga hal ini membuat banyak perusahaan menerapkan kebijakan tersebut hingga meliburkan dan mengurangi karyawannya. Hal ini akan berdampak pada menurunnya permintaan dari konsumen serta berkurangnya produk yang diproduksi. Sehingga hal ini menyebabkan menurunnya omset dan keuangan perusahaan yang akan mempengaruhi penurunan kinerja perusahaan. Penurunan kinerja perusahaan dapat menurunkan harga saham di bursa, sehingga menurunnya harga saham menyebabkan nilai IHSG terkoneksi sangat dalam.
Hal ini menyebabkan sebagian pemegang saham memilih untuk menjual sahamnya karena khawatir harga saham akan semakin menurun dan kemungkinan akan terjadinya buyback saham oleh emiten yang dapat merugikan para pemegang saham. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar saham ini juga menyebabkan adanya pertimbangan bagi investor untuk menambah jumlah saham. Yang kedua, perbandingan reaksi pasar saham sebelum dan sesudah perubahan waktu perdagangan selama pandemi COVID-19. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi pasar saham berada di angka stabil, artinya aktivitas pasar saham berjalan seperti biasa. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, membuat pemerintah memberlakukan kebijakan dengan memberlakukan bekerja dari rumah dan membatasi serta mengurangi waktu operasional, yang menyebabkan adanya perubahan kebijakan di pasar modal. Salah satunya yaitu perubahan waktu terhadap pasar saham. Perubahan waktu yang dikurangi menyebabkan adanya kondisi penurunan maupun kenaikan transaksi jual beli saham. Informasi tentang perubahan waktu akibat kebijakan yang dilakukan pemerintah ini menunjukkan adanya reaksi terhadap pasar saham. Informasi ini menjadi informasi buruk atau bad news sehingga investor beranggapan tidak dapat meningkatkan harga saham untuk masa yang akan datang dan membuat para investor kurang yakin bahwa situasi ini dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan ke depannya. Yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya perubahan harga saham di masa pandemi. Menurut para ahli, terdapat dua faktor yang mempengaruhi naik turunnya perubahan harga saham di masa pandemi, yaitu faktor internal dan eksternal. Tapi secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya perubahan harga saham di masa pandemi, yaitu satu, adanya investor global asing yang melepas saham karena resah dengan COVID-19. Hal ini karena kebanyakan investor khawatir nilai saham akan mengalami penurunan sehingga menyebabkan kerugian yang sangat tinggi. Yang kedua, adanya akibat pelepasan saham dari investor asing yang menyebabkan adanya arus modal keluar dari pasar saham sendiri yang cukup deras lantaran pasar saham di negara-negara maju. Yang ketiga, bagi investor asing juga akan melepas sahamnya karena pasar di negara Amerika Serikat, Eropa lebih banyak stimulus dari pemerintah. Artinya, pasar saham di negara Eropa mendapatkan suntingan atau bantuan dana dari pemerintah. Yang keempat yaitu untuk keluar dari emergensi. Khawatir dengan meningkatnya hutang, emiten-emiten di negara emergensi tersebut lebih tinggi resikonya dibandingkan pasar negara maju. Yang kelima, pengaruh kondisi mikro dan makro ekonomi sekarang ini. Tidak stabilnya perekonomian suatu negara menyebabkan para investor berpikir untuk menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut, sebab kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan turun atau naiknya harga saham. Yang keenam, keputusan untuk perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi atau perluasan usaha. Yang ketujuh, memperhatikan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Kinerja perusahaan sangat berpengaruh terhadap penjualan dan pembelian suatu perusahaan, yang akan mempengaruhi omset dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kinerja perusahaan menjadi bagian sangat penting yang diperhatikan oleh investor. Yang kedelapan yaitu pergantian dalam direksi secara tiba-tiba. Yang kesembilan menunjukkan perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktu. Artinya para investor tidak akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang mengalami penurunan dalam setiap waktunya, sebab bisa jadi perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan dan para investor akan kehilangan modal ataupun keuntungan. Yang ke-10 yaitu pengumuman industri yang terdapat sekuritas dalam sistem laporan pertemuan tahunan, incidence trading, volume atau harga perdagangan, pembatasan atau penundaan pada saat trading.
Yang ke-11, isu mau dalam maupun luar akan mempengaruhi naik turunnya perubahan harga saham di masa pandemi, karena hal ini akan menjadi munculnya persepsi baru bagi para investor itu sendiri. Yang keempat, investasi saham di masa pandemi COVID-19. Adanya COVID-19 menyebabkan kondisi pasar saham sendiri tidak stabil dan sulit untuk diperkirakan. Hal ini mengakibatkan investor memiliki banyak pertimbangan untuk melakukan investasi. Bila seorang ahli pasar memberikan indikator yang dapat digunakan oleh investor agar tidak salah memilih produk saham. Yang pertama yaitu apakah permintaan produk saham tersebut tinggi. Yang kedua, apakah produk yang dihasilkan perusahaan tersebut selalu dibutuhkan manusia dan tetap ada bila dibutuhkan, artinya produk tersebut merupakan bahan pokok yang dibutuhkan manusia. Yang ketiga, apakah perusahaan penghasil produk tersebut sebagai pengontrol harga, artinya ketika produk tersebut mengalami kenaikan harga, hal itu akan berdampak pada kenaikan harga pada produk-produk lain. Yang keempat, produk yang dihasilkan merupakan produk berharga atau memiliki nilai tinggi seperti energi, tenaga surya, makanan, dan lain-lain. Yang kelima, produknya merupakan produk kemewahan yang diperlukan suatu kelompok tertentu. Dengan mempertimbangkan kelima indikator tersebut, para investor dapat mempertimbangkan kembali ketika ingin melakukan investasi. Hal ini penting untuk diperhatikan agar dana yang diinvestasikan dapat berjalan optimal dan menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan sehingga mempengaruhi dinamika pasar yang menyebabkan bursa saham mengalami penurunan sehingga memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kedua faktor ini saling berhubungan, menurunnya permintaan dari konsumen serta berkurangnya produk yang diproduksi menyebabkan menurunnya omset secara umum mempengaruhi keuangan dan berdampak pada kinerja perusahaan. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi reaksi pasar saham yang mengakibatkan perubahan kebijakan, seperti perubahan waktu perdagangan. Hal ini membuat abnormal return berubah serta perubahan persepsi investor untuk mengambil keputusan berinvestasi. Hal ini akan mendorong para investor lebih tertarik untuk menjual sahamnya daripada menambah jumlah sahamnya, karena khawatir terjadinya penurunan harga yang menyebabkan resiko kerugian yang sangat tinggi. Selain itu, naik turunnya suatu saham tidak hanya dari faktor internal saja, tetapi juga dari faktor eksternal. Oleh karena itu, para investor harus memperhatikan indikator berinvestasi agar tidak salah pilih memilih produk saham dan mengantisipasi terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.